Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, khususnya umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Yosudipuro dan cabang-cabang sekolah sahabat, umat-umat Tuhan yang diberkati di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan akan sebagian daripada firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, bila mana kami membaca dan mempelajari akan firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dapat mengurapi dan menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman ini dan menghidupkan di dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pada pagi ini renungan kita saya beri judul yaitu 3 faktor penting hidup sehat, sukses dan bahagia. Ayatnya kita bisa baca di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa saja 3 faktor penting hidup sehat, sukses dan bahagia di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa yang harus saudara dan saya doakan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, mengapa penting berdoa? Yaitu agar kita tidak khawatir tentang apapun juga. Karena kekhawatiran adalah musuh yang licik dan cerdik yang dapat mencuri akan damai sejahtera dari Allah. Padahal damai sejahtera Allah adalah sesuatu yang sangat penting, yang berkuasa memelihara hati dan pikiran saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mendisiplin akan diri kita untuk memelihara damai sejahtera dari Allah dengan doa dan mengucap syukur dan hidup dalam kebenaran akan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus mengetahui prinsip penting apa yang harus kita pegang dan lakukan, yaitu prinsip rasa cukup dan menjadi puas di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata,
Katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara-saudaraku, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia dapat mengatasi apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan dengan respon iman yang benar kepada Tuhan, sebab dia menjalani prinsip hidup, memiliki rasa cukup, dan menjadi puas dengan apa yang dia terima dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang ketiga, kita harus mengetahui janji Tuhan apa yang harus kita terima. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jadi kita harus mengetahui janji Tuhan apa yang harus saudara dan saya terima. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya di dalam Filipi pasal 4 ayat 18 dan ayat 19 firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, sesuatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, pada saat Rasul Paulus berada dalam kebutuhan untuk membiayai akan hidupnya dalam perjalanan pelayanannya, jemaat di Filipi menanggung dan mencukupi akan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, nah oleh sebab itu, biarlah melalui 3 faktor penting hidup sehat, sukses, dan bahagia pada pagi hari ini boleh menolong kita sehingga kita semakin sehat, kita semakin berbahagia, oleh sebab Tuhan akan selalu memelihara, bahkan memberkati saudara dan saya, khususnya sepanjang hari ini di dalam aktivitas dan kegiatan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi ini adalah doa dan harapan kita semua. Tuhan memberkati. Amin.